Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka meskipun via daring dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Deni Dwi Andriani. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Deni, atau anak-anak sering memanggil saya dengan panggilan Bude. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan materi tentang penguatan pendidikan karakter. Ada yang tahu pendidikan karakter itu apa? Berikut akan saya tampilkan video tentang penguatan pendidikan karakter. Tapi sebelum itu, kalian wajib mengisi kolom komentar di bawah ini dengan format nama kalian sebagai bukti bahwa kalian mengikuti sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,
Setelah kalian melihat video tadi, tentunya akan banyak sekali muncul pertanyaan di benak kalian. Apa sih penguatan pendidikan karakter itu? Oke, untuk itu silahkan kalian mengikuti sesi pemaparan penguatan pendidikan karakter yang akan saya sampaikan berikut ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat dan berkompetensi tinggi. Hal ini tumbuh dari pendidikan yang menyenangkan dan tentunya dari lingkungan yang menerapkan nilai-nilai yang baik. Lingkungan yang dimaksud bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Hanya dengan karakter yang kuat dan kompetensi yang tinggi, jati diri bangsa Indonesia menjadi kokoh. Dan ini bisa menjawab tantangan era abad 21. Untuk itu, pendidikan nasional harus berfokus pada penguatan karakter di samping pembentukan kompetisi. Adapun latar belakang penguatan pendidikan karakter, salah satunya adalah terdapat pada arahan khusus Presiden, yakni pada poin nomor 3 setelah program Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan revitalisasi pendidikan vokasi. Selain itu, gerakan penguatan pendidikan karakter juga masuk ke dalam gerakan nasional revolusi mental. Poinnya adalah pertama, integritas, yang kedua, kerja keras atau etos kerja, dan yang ketiga adalah gotong royong. Urgensi penguatan pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter itu penting untuk masa ini? Yang pertama adalah pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Jadi, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusianya. Jika dua hal ini dilakukan, akan menghasilkan fondasi yang kuat untuk pembangunan bangsa. Yang kedua adalah generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21. Salah satu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki adalah karakter yang berkualitas. Tentunya juga adanya keterampilan lain yang harus dikuasai, yakni literasi dan 4C atau 4 kompetensi, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang terakhir adalah menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti. Tadi di video sudah ada contoh degradasi moral yang dimaksud. Antara lain, kalian bisa lihat perundungan di sekolah, pelecehan seksual, dan satu contoh sederhananya, banyak sekarang para remaja yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya, secara rasional, PPK juga terdapat pada 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik,
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya juga terdapat pada agenda Nawacita nomor 8 yang berisi penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Kemudian juga tercantum pada trik sakti yang berbunyi mewujudkan generasi yang berkepribadian dalam kebudayaan. Yang keempat terdapat pada RPJMN 2015 sampai 2019 yang berbunyi penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Selanjutnya, pada program mempersiapkan generasi emas 2045 yang bertakwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global. Dan yang terakhir, sesuai dengan arahan khusus Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter. Adapun data dan fakta yang bisa saya sajikan antara lain: 1. Kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2016 berdasarkan laporan KPAI sebanyak 1000 kasus. Yang kedua, adanya tindakan intoleransi, radikalisme, atau terorisme. Yang ketiga, terdapat tindakan separatisme. Adakah yang tahu apa itu separatisme? Separatisme adalah tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Contohnya, semisal pemberontakan PKI atau gerakan Aceh Merdeka. Yang keempat adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba. Di sini data yang tercatat terdapat 5,1 juta pengguna, 15.000 meninggal setiap tahun, berdasarkan kutipan dari BNN tahun 2016. Selanjutnya, adanya pornografi dan cybercrime. Tidak menutup kemungkinan dengan kecanggihan teknologi juga membuat angka pornografi dan cybercrime semakin meningkat. Yang keenam adalah adanya penyimpangan seksual. Kalian tentunya sering melihat di media sosial banyak komunitas LGBT atau penyuka sesama jenis yang terang-terangan sudah menunjukkan identitas mereka di depan publik. Dan yang terakhir adalah adanya krisis kepribadian. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya pengaruh westernisasi yang diikuti para kalangan remaja. Contohnya demam K-pop atau demam drakor, drama Korea. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai definisi penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah kata atau etik, olah rasa atau estetik, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara
sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sistem penguatan pendidikan karakter yang terdiri dari 3 hal, yaitu input, proses, dan output. Input sendiri terlihat dengan adanya integrasi yang sinergis antara pusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, maupun orang tua, yang terkandung dalam setiap kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler di sekolah. Apa itu kegiatan intrakurikuler? Yaitu kegiatan selama kalian mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi waktu KBM, kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kokurikuler itu adalah kegiatan yang mendukung kegiatan intrakurikuler tetapi dilakukan di luar jam sekolah. Misalnya ada tugas dari guru yang harus kalian selesaikan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang biasanya sesuai dengan minat dan bakat setiap peserta didik. Ini adalah inputnya. Kemudian prosesnya itu adalah penguatan nilai-nilai karakter, baik olah hati, olah raga, olah rasa, maupun olah pikiran. Kemudian output yang dihasilkan adalah membangun generasi emas 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21. Selanjutnya adalah implementasi konsep penguatan pendidikan karakter. PPK ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah fokus penguatan pendidikan karakter. Fokus penguatan pendidikan karakter ini terdapat di dalam struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan. Pada struktur program, konsep PPK akan menjadi pendidikan karakter berbasis kelas. Contohnya, konsep PPK ini akan terintegrasi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Contoh lain bisa berupa konsep PPK yang termuat pada muatan lokal di setiap sekolah. Kemudian, pada struktur kurikulum, konsep PPK akan menjadi pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Hal ini bisa dilihat pada pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Yang kedua adalah keteladanan pendidik atau para guru. Yang ketiga, terciptanya ekosistem sekolah yang bermuara pada konsep PPK. Dan yang terakhir adalah norma, peraturan, dan tradisi sekolah mengacu pada konsep PPK. Yang ketiga, struktur kegiatan ini akan terimplementasi pada pendidikan karakter berbasis masyarakat. Masyarakat yang dimaksud otomatis adalah lingkungan di luar lingkungan pendidikan sekolah, yaitu bisa di lingkungan keluarga, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, penggiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, bahasa dan sastra, serta pemerintah dan Pemda. Poin yang terakhir adalah keluaran. Diharapkan dengan adanya pendidikan karakter berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat,
akan membentuk individu yang memiliki karakter atau generasi emas 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21. Hasilnya apa? Hasilnya adalah setiap peserta didik memiliki kemampuan yaitu olah pikir. Apa itu olah pikir? Olah pikir adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, atau istilahnya mereka memiliki kompetensi. Yang kedua adalah mereka memiliki olah hati, artinya individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Ini sangat penting ibu-ibu. Ini sangat penting anak-anak, karena dengan individu yang beriman dan bertakwa itu akan mengendalikan segala perilaku kita. Yang ketiga adalah mereka memiliki olah rasa dan karsa. Apa itu olah rasa dan karsa? Yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Dan yang terakhir yang sering kalian dengar adalah olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga adalah individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Selanjutnya, kita pada tahap proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa. Karakter apa saja yang harus dimiliki oleh generasi abad 21? Di sini banyak sekali karakter yang dituntut, tetapi saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah religius. Nilai religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah nilai nasionalis atau cinta terhadap tanah air. Nilai nasionalis ini adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Selanjutnya ada nilai mandiri. Apa itu nilai mandiri? Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan semua potensi diri yang dia miliki untuk meraih mimpi-mimpi dan cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya ada nilai gotong royong. Apa itu nilai gotong royong? Nilai gotong royong adalah tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Nah, zaman sekarang kan anak-anak biasanya lebih individualisme dalam menyelesaikan masalahnya daripada mereka bekerja sama. Dan yang terakhir adalah nilai karakter yang dituntut adalah nilai integritas. Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dan berkomitmen tinggi. Nah, semua itu tergabung dalam pengembangan nilai-nilai karakter di slide ini. Selanjutnya ada simulasi model implementasi PPK. Ini ada contoh implementasi PPK yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pasirian.
SMA Negeri 1 Pasirian itu menerapkan 5 hari kerja ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sedangkan Sabtu dan Minggu anak-anak bisa belajar di rumah. Saat kalian melakukan KBM ada 4 sesi yang bisa kalian pelajari baik secara langsung maupun tidak langsung tentang PPK ini. Yang pertama biasanya ada kegiatan pembiasaan di awal pembelajaran ya. Contohnya kalau hari Senin itu ada upacara bendera. Jika upacara bendera tidak bisa dilakukan, biasanya akan diadakan apel pagi. Kemudian kalian akan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional. Kemudian diteruskan dengan berdoa bersama dan kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini adalah kegiatan membaca atau mendengar apapun yang kalian ingin baca atau kalian ingin dengar yang disesuaikan dengan minat kalian. Contohnya semisal membaca cerpen, membaca novel, atau membaca cerita-cerita lucu lainnya. Kemudian pada kegiatan KBM atau kegiatan intrakurikuler, PPK biasanya akan dimasukkan juga. Ini sesuai dengan metode belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya ketika pulang sekolah itu bisa PPK diimplementasikan pada kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya ini sesuai dengan minat dan bakat kalian juga ya. Contohnya kalian bisa ikut pramuka, PMS, paskibraka, kesenian atau yang lain. Sedangkan biasanya kegiatan terakhir, pembiasaan terakhir yaitu adanya kita menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Nah, ini biasanya sangat menyenangkan bagi anak-anak karena mereka bisa mengetahui lagu-lagu daerah dari daerah lain. Kemudian ditutup dengan kegiatan berdoa bersama. Sedangkan implementasi PPK yang dilakukan hari Sabtu dan Minggu itu terintegrasi saat kalian berinteraksi dengan orang tua atau teman-teman kalian, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ini anak-anak ada ilustrasi implementasi PPK. Kalian bisa melihat gambar ini. Contohnya kegiatan beribadah di gereja atau sholat bersama, sholat berjamaah di masjid atau musola sekolah. Ini ada juga pramuka. Pramuka itu mengajarkan kalian untuk bisa mandiri, bisa bekerja keras, dan tentunya bergotong royong. Ini ada juga gambar tentang menghargai keberagaman. Jadi bangsa Indonesia itu kan budayanya beraneka macam, ada banyak suku, otomatis budaya-budaya yang dihasilkan juga beragam. Jika PPK ini bisa diimplementasi di lingkungan sekolah, anak-anak akan sangat menghargai keberagaman itu. Jadi tidak ada yang namanya istilah perundungan atau bullying. Kemudian saat ini ujian sekolah lah, ini penting ini. Saat ujian sekolah, kebanyakan anak-anak sekarang itu suka contek menyontek. Nah, ini keluar konteks dari PPK, yaitu tentang nilai-nilai integritas. Jadi kalian nanti di SMA Negeri 1 Pasirian akan diajarkan untuk melakukan ujian dengan jujur. Artinya integritas kalian itu akan dipertanyakan. Kami
akan selalu mendidik kalian bahwa kejujuran itu lebih penting daripada nilai-nilai yang lain. Selanjutnya ada ini gambar tentang upacara bendera ya. Di SMP kalian pasti mengikuti upacara bendera. Di SMA Negeri Pasirian juga upacara bendera selalu dilakukan pada hari Senin atau saat hari-hari besar negara. Contohnya hari lahir Indonesia atau setiap tanggal 17 Agustus. Hal ini wujud dari nilai-nilai nasionalisme atau kesetiaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, akhirnya kita berada sesi terakhir, mengutip dari buku pendidikan karya Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Oke, ada kuatkan karakter bangsa, raihlah kebahagiaan menuju generasi emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya kita berada di sesi terakhir. Semoga penjelasan yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian pemaparan dari saya. Jika kalian kurang paham atau tidak mengerti, kalian bisa chat saya di nomor WA atau kalian bisa DM saya di Instagram pribadi saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.